Sobat Nusantara, IKN Nusantara adalah sebuah eksperimen besar yang dipaksakan kepada bangsa ini. Pemerintah menjual mimpi tentang kota futuristik, pusat pemerintahan yang efisien, kota hijau yang konon akan menjadi kebanggaan Indonesia. Tetapi di balik propaganda itu, ada satu fakta yang tidak bisa disangkal. Proyek ini tidak lebih dari sebuah ilusi yang dipoles agar terlihat meyakinkan. Pada kenyataannya, IKN mungkin baru benar-benar bisa dihuni dalam 50 tahun ke depan, itu pun jika proyek ini tidak terbengkalai lebih awal. Pemerintah ingin kita lupa bahwa kota-kota besar di dunia tidak pernah dibangun dalam sekejap mata. Jakarta dengan segala problematikanya adalah hasil dari perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya selama ratusan tahun. Singapura yang sering dijadikan pembanding bukanlah hasil dari keputusan politik sesaat, tetapi dari kebijakan jangka panjang yang didukung oleh stabilitas ekonomi dan perencanaan yang matang. IKN, di sisi lain, dibangun atas dasar keyakinan naif bahwa membangun kota hanyalah soal membangun jalan, gedung, dan taman. Kota yang benar-benar hidup tidak diciptakan dari brosur penuh janji, melainkan dari pertumbuhan ekonomi yang nyata, dari aktivitas sosial yang berkembang secara alami, dan dari sistem yang secara organik mampu menopang kehidupan manusia. Tetapi apa yang sedang terjadi di IKN? Infrastruktur dasar belum ada, jaringan transportasi masih angan-angan, listrik dan air belum terjamin, ekosistem ekonomi nol. Kota ini akan menjadi sebuah pulau terisolasi di tengah Kalimantan yang luas, tanpa ada alasan bagi orang untuk benar-benar tinggal di sana, selain karena perintah birokrasi. Pemerintah boleh saja memindahkan ribuan PNS ke sana, tetapi pertanyaannya, apakah mereka akan benar-benar betah? Atau IKN akan menjadi kota administrasi kering, tempat pegawai negeri bekerja pada hari kerja dan pulang ke Jakarta setiap akhir pekan, menjadikannya kota yang sepi dan mati? Dan bagaimana dengan pendanaan? Pemerintah sejak awal mengklaim bahwa IKN akan didanai 80% oleh swasta. Tetapi hingga kini, investasi yang dijanjikan masih tidak jelas, komitmen investor belum solid, dan kenyataannya justru APBN yang terus digunakan untuk menopang proyek ini. Jika benar swasta begitu tertarik, mengapa realisasi investasi begitu lambat? Jawabannya sederhana, karena para investor melihat risiko yang terlalu besar. Mereka tidak mau membenamkan uang di kota yang tidak memiliki jaminan keberlanjutan. Mereka tidak tertarik pada janji-janji kosong yang tidak didukung oleh ekosistem ekonomi yang nyata. Tanpa investasi besar, proyek ini akan berjalan dengan kecepatan siput, dan setiap tahun yang berlalu hanya akan membuktikan bahwa IKN adalah sebuah fantasi yang semakin sulit diwujudkan. Dan kita belum berbicara soal politik. Pemerintah saat ini boleh saja berkeras bahwa IKN adalah masa depan Indonesia. Tetapi apakah ada jaminan bahwa rezim berikutnya akan berpikir sama? Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa proyek ambisius yang bergantung pada satu pemerintahan seringkali berakhir di tong sampah begitu kekuasaan berganti. Hambalang, monorail Jakarta, bandara-bandara yang kini sepi, semuanya adalah contoh nyata dari proyek yang terdengar hebat di awal, tetapi akhirnya ditinggalkan begitu saja. Jika pemimpin berikutnya melihat IKN sebagai proyek yang tidak layak diteruskan, maka yang tersisa hanyalah kota setengah jadi, terbengkalai di tengah hutan, menjadi simbol kegagalan terbesar dalam sejarah pembangunan Indonesia. Lebih dari itu, ada ancaman yang lebih mengerikan, kerusakan ekologis yang tidak dapat diperbaiki. Pemerintah berbicara soal kota hijau, tetapi apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Ribuan hektar hutan dibabat habis untuk membuka lahan, habitat satwa liar dihancurkan, dan ekosistem Kalimantan diganggu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota ini akan membutuhkan jutaan liter air setiap harinya, tetapi dari mana pasokan air itu akan datang? Tanpa sistem yang jelas, IKN bisa berakhir menjadi kota yang kekurangan air, penuh dengan polusi, dan justru menciptakan krisis lingkungan yang lebih buruk daripada apa yang ada di Jakarta saat ini. Dan mari kita bicara tentang pendidikan, sesuatu yang tampaknya bahkan belum masuk ke dalam radar pemerintah. Kota tanpa sekolah dan universitas berkualitas bukanlah kota yang bisa bertahan lama. Siapa yang akan mau pindah ke IKN jika tidak ada sekolah terbaik untuk anak-anak mereka? Apakah pemerintah berharap bahwa orang-orang akan rela meninggalkan Jakarta dan Bandung yang memiliki institusi pendidikan unggulan hanya untuk pindah ke sebuah kota yang bahkan belum memiliki ekosistem akademik? Kota-kota besar di dunia berkembang karena mereka menjadi pusat ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi.
Jika IKN gagal menarik institusi pendidikan ternama, maka kota ini tidak akan pernah bisa menjadi lebih dari sekadar pusat pemerintahan tanpa kehidupan. Pada akhirnya, yang kita saksikan bukanlah pembangunan ibu kota baru, tetapi sebuah eksperimen sosial dalam skala raksasa yang belum tentu berhasil. IKN adalah sebuah perjudian yang taruhannya terlalu besar. Pemerintah ingin kita percaya bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kota ini akan menjadi pusat peradaban baru. Tetapi jika kita melihat realitas di lapangan, jika kita benar-benar jujur pada diri sendiri, maka kita akan menyadari satu hal yang tak terbantahkan. IKN mungkin baru bisa dihuni dalam 50 tahun ke depan, jika bukan lebih lama lagi, dan itu pun jika proyek ini tidak gagal total lebih dulu. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Kita bisa memilih untuk terus menutup mata terhadap kenyataan dan membiarkan triliunan rupiah tenggelam dalam proyek yang tidak memiliki kepastian. Atau kita bisa mulai mempertanyakan dengan serius apakah ini benar-benar jalan yang terbaik untuk bangsa ini. Jika kita tidak segera bertindak, maka sejarah akan mencatat IKN sebagai kegagalan monumental, monumen kesombongan politik, dan bukti paling jelas bahwa ambisi tanpa perencanaan hanyalah jalan menuju kehancuran. Jika kita ingin memahami betapa besar kemungkinan kegagalan IKN, kita harus melihatnya bukan hanya sebagai proyek infrastruktur, tetapi sebagai eksperimen sosial, ekonomi, dan politik terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia. Ada satu aspek mendasar yang jarang dibahas secara jujur. Apakah masyarakat Indonesia benar-benar siap untuk pindah dan hidup di IKN? Pembangunan kota bukan hanya soal membangun gedung dan jalan, tetapi tentang membangun komunitas, budaya, dan rasa memiliki. Apakah ada cukup banyak orang yang bersedia mengorbankan kenyamanan hidup di kota-kota yang sudah mapan demi pindah ke tempat yang masih asing, jauh dari pusat ekonomi, tanpa jaminan kualitas hidup yang lebih baik? Realitasnya, manusia tidak akan berpindah ke suatu tempat hanya karena ada gedung baru. Mereka pindah jika tempat itu menawarkan peluang yang lebih baik, pekerjaan yang menjanjikan, lingkungan yang nyaman, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta komunitas yang berkembang secara alami. Jika IKN tidak memiliki daya tarik ini, maka ia hanya akan menjadi kota administratif tanpa jiwa, dipaksakan oleh pemerintah, tetapi tidak pernah menjadi rumah bagi mereka yang tinggal di sana. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, proyek-proyek pembangunan kota baru seringkali gagal, karena orang-orang lebih memilih tinggal di kota yang sudah memiliki ekosistem ekonomi dan sosial yang matang. Lebih buruk lagi, perencanaan IKN sepenuhnya mengabaikan sosiologi dan psikologi manusia. Sebuah kota hanya bisa bertahan jika penduduknya merasa memiliki keterikatan emosional dengannya. Jakarta dengan segala permasalahannya tetap menjadi magnet karena ia bukan hanya ibu kota politik, tetapi juga pusat kehidupan. Jika besok status ibu kota dipindahkan ke IKN, apakah orang-orang akan serta-merta memutus keterikatan mereka dengan Jakarta? Apakah mereka akan meninggalkan kehidupan sosial mereka, relasi bisnis mereka, dan komunitas yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun hanya karena sebuah dekret pemerintah? Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada kota baru yang bisa langsung menggantikan kota lama tanpa adanya dorongan ekonomi yang nyata. Bahkan Putrajaya, ibu kota administratif Malaysia, masih kalah ramai dibandingkan Kuala Lumpur karena orang lebih memilih berada di tempat di mana kehidupan nyata terjadi. Pemerintah tampaknya juga mengabaikan dampak sosial jangka panjang dari pemindahan ibu kota ini terhadap masyarakat lokal di Kalimantan. Sebuah kota baru yang dibangun dengan dana raksasa akan menciptakan ketimpangan sosial yang sangat ekstrim. Penduduk asli Kalimantan yang selama ini hidup dengan budaya dan sistem ekonomi yang berbeda dari masyarakat perkotaan di Pulau Jawa, tiba-tiba akan dipaksa beradaptasi dengan gelombang urbanisasi besar-besaran. Harga tanah dan properti akan melonjak tajam, mendorong mereka keluar dari tanah leluhur mereka sendiri. Masyarakat lokal yang selama ini hidup dengan sumber daya alam dan pertanian bisa saja tersingkir oleh masuknya korporasi besar dan spekulan tanah. Ini bukan hanya soal membangun kota baru, tetapi juga tentang menciptakan konflik sosial yang bisa meledak kapan saja. Dan bagaimana dengan dampak terhadap Jakarta? Pemerintah seringkali berbicara seolah-olah pemindahan ibu kota ini akan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi Jakarta. Tetapi ini adalah logika yang sangat dangkal. Faktanya, Jakarta tidak akan kehilangan statusnya sebagai pusat ekonomi dan bisnis.
Pemindahan birokrasi ke IKN tidak akan mengurangi tekanan terhadap Jakarta secara signifikan, karena masalah utama Jakarta bukanlah statusnya sebagai ibu kota, tetapi buruknya tata kelola perkotaan selama puluhan tahun. Jika pemerintah benar-benar ingin mengurangi tekanan terhadap Jakarta, yang seharusnya dilakukan bukanlah membangun ibu kota baru, tetapi mereformasi tata kota Jakarta itu sendiri. Tokyo tetap menjadi salah satu kota terbaik di dunia meskipun memiliki populasi yang lebih besar dari Jakarta, karena yang mereka perbaiki bukan statusnya tetapi sistemnya. Namun alih-alih memperbaiki kota yang sudah ada, kita justru memilih jalan yang jauh lebih mahal dan penuh ketidakpastian, membangun ibu kota baru dari nol, dengan harapan bahwa ini akan menjadi solusi bagi semua masalah. Tetapi bagaimana jika dalam 20 atau 30 tahun ke depan, kita menyadari bahwa Jakarta tetap tidak berkurang tekanannya dan IKN justru tidak berkembang seperti yang diharapkan? Apa yang akan kita lakukan jika miliaran dolar telah dihabiskan, tetapi hasilnya hanya kota setengah jadi yang tidak memiliki daya tarik bagi penduduk dan investor? Akankah kita hanya pasrah dan menganggapnya sebagai kesalahan sejarah? Atau akankah kita harus terus menggelontorkan dana tanpa akhir untuk mempertahankan ilusi bahwa proyek ini masih bisa berhasil? Yang lebih ironis, mega proyek ini lahir di tengah situasi ekonomi global yang semakin tidak menentu. Di saat banyak negara mulai berhati-hati dalam mengelola anggarannya, Indonesia justru meluncurkan proyek dengan biaya yang luar biasa besar tanpa kepastian akan keberhasilannya. Sementara banyak negara lain fokus pada pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, kita justru lebih sibuk dengan urusan membangun kota baru yang belum tentu relevan dengan masa depan. Lihatlah negara-negara yang berhasil membangun ekonomi yang kuat. Mereka tidak sibuk membangun ibu kota baru, tetapi mereka menciptakan ekosistem yang memungkinkan industri dan inovasi berkembang. Silicon Valley tidak diciptakan oleh pemerintah Amerika, tetapi tumbuh secara organik karena ada insentif ekonomi yang kuat di sana. Jika pemerintah ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar mengubah masa depan Indonesia, mengapa kita tidak menginvestasikan dana raksasa ini untuk membangun pusat inovasi, teknologi, dan pendidikan yang bisa menjadikan Indonesia pemimpin global di berbagai bidang? Kesalahan terbesar dalam proyek ini adalah keyakinan bahwa infrastruktur fisik adalah segalanya, bahwa membangun jalan, gedung, dan taman akan otomatis menciptakan kehidupan. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa kota tidak bisa dibangun hanya dengan beton, dan aspal kota hanya bisa hidup jika ada manusia yang benar-benar ingin hidup di dalamnya. Dan sejauh ini, tidak ada alasan kuat mengapa masyarakat Indonesia harus meninggalkan kota-kota yang sudah mapan untuk pindah ke sebuah kota baru yang masih penuh dengan ketidakpastian. Yang sedang terjadi saat ini bukanlah penciptaan ibu kota baru, tetapi eksperimen terbesar dalam sejarah Indonesia dengan dana publik sebagai taruhannya. Kita tidak hanya mempertaruhkan triliunan rupiah, tetapi juga masa depan masyarakat yang akan dipaksa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang dibuat tanpa pemikiran jangka panjang. Jika proyek ini gagal dan semua indikator saat ini menunjukkan bahwa risikonya sangat tinggi, maka dampaknya tidak akan hanya berupa bangunan kosong di tengah hutan, tetapi juga kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang akan menghantui Indonesia selama beberapa dekade ke depan. Sobat Nusantara, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan dapat berbagi informasi menarik lainnya.